Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karim, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris semester kedua. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab 4 pertanyaan UTS mata kuliah mitigasi bencana. Yang pertama, mitigasi bencana menurut saya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari suatu bencana. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap bencana, serta untuk mengurangi kerugian dan korban jiwa dari akibat bencana tersebut. Kemudian lanjut kepada pertanyaan kedua, dalam situasi atau kondisi seperti ini, sebaiknya adalah menyelamatkan anggota keluarga yang berada dalam kondisi paling rentan dan membutuhkan pertolongan terlebih dahulu. Dalam kasus ini, orang tua yang berusia 70 tahun cenderung memiliki kondisi fisik yang lebih rentan dan membutuhkan bantuan lebih darurat dibanding adik yang masih berusia 10 tahun. Oleh karena itu, orang tua sebaiknya menjadi prioritas utama untuk diselamatkan terlebih dahulu. Untuk adik yang berusia 10 tahun sendiri, pada usia seperti itu, anak 10 tahun seperti itu sudah mengetahui mana yang harus dihindari dan mana yang harus tidak dihindari pada dalam satu bencana. Dan apabila adik yang berusia 10 tahun masih takut pada saat terjadinya bencana, alangkah baiknya sebelum terjadinya bencana kita memberitahunya apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan oleh diri sendiri pada saat terjadinya suatu bencana. Dan untuk yang pertanyaan ketiga ialah apa yang harus dilakukan untuk penanganan banjir. Yang pertama ialah pemetaan wilayah rentan terhadap banjir. Pemerintah dapat melakukan pemetaan wilayah rentan terhadap banjir dan membangun infrastruktur yang memadai untuk menanggulangi banjir di wilayah tersebut. Kemudian penanaman vegetasi seperti pohon dan semak dapat membantu menyerap air, mengurangi aliran air di permukaan sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya banjir. Kemudian peningkatan kapasitas drainase. Pemerintah dapat meningkatkan kapasitas drainase di wilayah-wilayah yang rentan terhadap banjir dengan memperbaiki sistem drainase yang sudah ada atau membangun sistem drainase baru. Kemudian yang terakhir adalah edukasi dan persiapan masyarakat. Dapat diberikan edukasi dengan pelatihan tentang cara menghadapi banjir dan melakukan persiapkan diri dan keluarga, seperti membuat tangki air, membangun tanggul sederhana, dan membuat rute evakuasi darurat. Baiklah, untuk pertanyaan keempat, kearifan lokal apa yang ada di daerah masing-masing. Kalau di daerah saya sendiri, kearifan lokalnya itu seperti apabila kita memandikan kucing, mungkin kepercayaan daerah saya akan terjadi hujan. Dan yang kedua, apabila kita membunuh katak atau kodok secara sengaja, menurut kepercayaan dari daerah saya akan terjadi hujan dan lebih parahnya akan terjadi banjir. Dan itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.